kali ini kakak akan mengadakan suatu pelatihan mengenai disiplin. Nah, adik-adik tahu nggak pelatihan itu apa? Pelatihan. Nah, pelatihan itu adalah program di mana kita dilatih untuk bisa lebih lagi meningkatkan kedisiplinan kita ke depannya. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, adik-adik punya jadwal nggak? Jadwal kegiatan seharian? Punya. Misalnya bangun pagi jam 6, setelah itu harus bangun pagi jam 7 harus makan, habis itu jam 8 harus mandi, gitu. Ada nggak? Punya nggak? Punya. Mana coba tunjukin? Di rumah ya? Ya di rumah ya kan. Nah, kalau misalnya adik-adik itu udah punya jadwal nih, ditepati nggak jadwalnya? Ditepati nggak? Ada yang tepati atau ada yang nggak? Nah, ada yang tepati, ada yang nggak. Nah, kali ini kakak akan memberikan suatu pelatihan disiplin agar kita setiap hari bisa menepati jadwal-jadwal yang telah kita susun. Nah, jadi mau itu nggak? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pelatihan, kakak mau memperkenalkan diri kakak dulu. Nah, nama kakak adalah Kak Lastri. Siapa? Kak Lastri. Nah, jadi karena udah kita kenalan aja, sudah berkenalan, nah kita masuk ke pelatihan kita. Nah, sebelum kita mulai pelatihan, kakak mau ajak adik-adik untuk ice breaking. Mau nggak ice breaking? Nah, ice breaking ini untuk bisa kita meningkatkan semangat kita dalam mengikuti pelatihan. Nah, kakak sekarang mau ajak adik-adik berdiri. Nah, berdiri ya. Semangat, berdiri. Nah, kakak ada instruksi. Kalau misalnya kakak bilang dor, adik-adik jawabnya dor. Coba terus ya, dor. Oke. Nah, yang instruksi kedua, kalau misalnya kakak bilang boom, kalian jawabnya gitu. Ya. Coba boom. Oke. Nah, yang ketiga, ada instruksinya itu dor. Kalau misalnya kakak bilang dor, kalian jawabnya nggak kena. Oke? Coba kakak tes. Dor. Nggak kena. Oke, ingat ya, ada dor, ada boom, dan ada dor. Kita tes ya. Dor. Boom. Boom. Dor. Nggak kena. Oke, tepuk tangan. Disiplin itu adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, juga keteraturan dan ketertiban. Nah, disiplin juga bisa kita sebutkan sebagai rasa taat dan patuh terhadap nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Nah, adik-adik harus tahu nih, ciri-ciri orang disiplin itu seperti apa. Yang pertama, orang-orang disiplin itu memiliki ciri-ciri selalu menaati peraturan. Yang kedua, selalu tepat waktu. Yang ketiga, selalu hidup terjadwal dengan teratur. Dan yang keempat, selalu melaksanakan tugas dengan baik dan membiasakan hidup disiplin. Nah, tadi kan adik-adik sudah bilang nih, kalau di rumah itu ada jadwal untuk melakukan suatu aktivitas. Dan adik-adik juga udah pernah bilang kalau aktivitas itu tidak teratur untuk dijalankan. Nah, di sini kakak mau mengajarkan kepada kalian dan memberitahukan kepada kalian bahwa disiplin ini sangat penting agar kita bisa mengatur waktu kita, memanage waktu kita ke depannya. Nah, disiplin ini harus kita ajarkan sejak kecil. Makanya kakak mengundang adik-adik ke sini agar kakak bisa memberikan suatu pelajaran mengenai kedisiplinan. Adik harus tahu nih, apa saja sih disiplin di rumah itu. Nah, yang pertama membantu orang tua. Siapa di sini yang rajin membantu orang tua? Siapa? Ada Cynthia. Terus siapa lagi yang sering membantu orang tua? Marcel. Nah, ada Dolly, ada juga Amelia. Nah, yang kedua itu kalau ke sekolah dia harus berangkat pagi tepat waktunya. Jadi kalau misalnya nih adik-adik bangun pagi jam 6, setelah itu mandi, sarapan, dan pergi sekolah pada pukul 6.30. Nah, itu sudah terjadwal di jadwal adik masing-masing. Jadi kalau misalnya berangkat jam 6.15, harus berangkat jam 6.15. Kemudian bangun dan juga tidur tepat pada waktunya. Misalnya nih, bangunnya jam 6 pagi, tidurnya jam 9 pagi, dan itu harus konsisten dilakukan setiap hari. Jangan diundur ataupun jangan dimajukan. Itulah namanya disiplin waktu. Kemudian ada mandi pagi sama mandi sore. Sama seperti tidur tadi. Kalau misalnya mandi pagi jam 6.15, mandi sore harus jam 6.15 juga, misalnya gitu. Dan itu harus dilakukan setiap hari. Nah, misalnya lagi menjaga kebersihan di rumah. Nah, kan di rumah itu kan ada adik, ada kakak. Nah, dibagi tugasnya. Misalnya adiknya nyapu rumah, kakaknya ngepel, terus abangnya mencuci piring. Itu kan sudah tertata, rapi, sudah terjadwal. Paham belum mengenai disiplin? Sudah. Kurang kuat. Kakak tanya sekali lagi ya. Udah paham belum mengenai disiplin? Sudah, Kak. Jadi mulai sekarang kalian adik-adik harus membuat suatu timetable atau jadwal kegiatan sehari-hari agar kalian bisa memulai kebiasaan hidup disiplin dengan menaati aturan-aturan yang telah kalian
buat. Nah, di sini kakak mau buat satu games. Nah, gamenya ini adalah memberikan contoh mengenai disiplin. Nah, jadi kakak akan memberikan suatu pertanyaan. Nah, kalian jawab nanti pertanyaannya. Setelah menjawab pertanyaan, kalian mempraktekkan pertanyaan tersebut. Nah, siap untuk bermain games? Siap, Kak. Siap untuk bermain games? Siap, Kak. Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan satu contoh disiplin di rumah, kemudian praktekkan. Saya, Kak, Oke, coba Doli. membersihkan debu. Coba silakan praktekkan membersihkan debu seperti apa sih? Nah, tadi kan kita udah masuk materi mengenai disiplin, terus kita sudah main ice breaking, kita juga udah bermain games atau permainan. Nah, sekarang kakak mau mempraktekkan cara membuat timetable atau jadwal kebiasaan kita setiap harinya agar kita mulai sekarang bisa membiasakan kedisiplinan kita dan kita bisa mentaati aturan-aturan kita buat. Coba sekarang buka bukunya. Buka bukunya ya. Nah, kemudian buat tabel ini tabel ya. Terus isi di atasnya itu nama kegiatan, kemudian jamnya. Nah, terus isi nomor 1 sesuai dengan kebiasaan kalian setiap hari. Misalnya nomor 1, bangun pagi, tulis jam berapa kalian bangun pagi. Kemudian nomor 2, mandi, jam berapa kalian mandi, dan seterusnya. Oke? Bisa? Bisa, Kak. Nah, demikianlah acara pelatihan kita hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan tadi, materi yang kakak sampaikan, bisa kalian bawa ke rumah, kalian pelajari, dan kalian taati apa yang telah kalian buat tadi. Tadi kan sudah kakak ajari cara membuat timetable atau jadwal kebiasaan sehari-hari. Dan demikian kakak harap dari jadwal-jadwal yang kalian pelajari itu, jadwal yang kalian buat itu, kalian bisa mentaatinya agar